Ini maaf Prof ya, Ya. saya Oke, lanjut aja ya. jadi orang-orang yang turun itu ya ke titik-titik itu berdasarkan dari Berdasarkan peta. Petanya udah jadi dulu. Sudah jadi dulu. Oke. Ya. Jadi ini teman-teman warga di sana yang ditugaskan untuk sensus itu Ya. berdasarkan peta itu. Masih ada 14,65% keluarga yang tidak memiliki jamban. Ah, ini rumah-rumah yang belum memiliki jamban ini. Lumayan banyak. Oke, kembali lagi di OTT, On The Table. Pada episode sebelumnya ya, saya sudah berbicara dengan Bu Dr. ya, Rieke Diah Pitaloka terkait data desa dan presisi. Kali ini bukan hanya penjelasan, tapi kali ini kita bisa melihat langsung aplikasi dari data desa presisi. Dan di studio ini ya, ini yang teman-teman semua yang lagi menonton itu nanti akan menanyakan juga, Prof ya, Bu Dokter ya. Karena dari penjelasan Ibu Rieke tadi itu banyak sekali yang merasa ini sangat gua banget gitu. Artinya yang terjadi di lingkungan mereka masing-masing gitu kan. Ya termasuk di tempat saya gitu. Artinya ini sangat menarik dan perlu juga nanti masyarakat mengetahui. Jadi kita paket lengkap, bukan hanya penjelasan tapi juga ada aplikasinya. Ya, langsung aja ya Bu. Dengan penemunya. Dengan penemunya ya. Kali ini ya sudah hadir selain Dr. Rieke Diah Pitaloka. Assalamualaikum, ya. besti-besti. Kali ini dengan juga Prof. Ya, Dr. Sofyan Syaf, SPT MSI, beliau yang merancang inilah. Dekan Fakultas Ekologi IPB. Nah, jadi kita langsung saja. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rieke tadi itu sudah jelas ya dari sejarah. Kita sudah melihat bahwa founding father kita ini sudah merancang data dasar di negeri ini. Cuma sayangnya ya kita harus akui lah bahwa belum dilaksanakan. Malah data desa presisi ini malah sudah dilaksanakan oleh negara Cina. Tanpa panjang lebar, saya mempersilakan para penonton untuk menyaksikan bagaimana data desa presisi ini dilakukan oleh pemerintah Cina dan mereka berhasil ya menurunkan angka kemiskinan begitu jauh hanya dalam berapa? 18 tahun. 18 bulan pendataannya. 18 bulan ya. Bayangkan menggunakan ide dari founding father kita gitu. Negara Cina loh padahal. Kita saksikan ya videonya. Silakan. Kemiskinan telah mewabah di China selama ribuan tahun. Melalui perjuangan selama generasi demi generasi, China berhasil membebaskan 700 juta orang dari kemiskinan sejak 1949. Pada 2012, China masih mencatat hampir 100 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. 1/9 dari total populasi miskin dunia. Sebanyak 100.000 desa di China belum terhubung dengan jalan beraspal. Sekitar 4.000 desa tidak dapat mengakses listrik. Jutaan petani hidup dalam kondisi menyedihkan. Pada November 2012, Xi Jinping menjadi pemimpin tertinggi China. Dia mewarisi misi yang berusaha dicapai China di setiap generasi, memberantas kemiskinan yang menyengsarakan. World Bank data shows that the total number of impoverished Chinese declined by nearly 680 million people in the last 3 decades. China's Communist Party promising to end rural poverty by 2020. Hanya tersisa 8 tahun bagi Xi untuk menepati janjinya memberantas kemiskinan. It's a very ambitious program. Una meta como esta requería crecer, sacar de la pobreza por año alrededor de 10 millones de personas. Cada minuto tenía que sacar 20 pobres de la pobreza extrema. It's almost mission impossible. Ketika seluruh bangsa gelisah menanti jawabannya, komitmen Xi terhadap tugas luar biasa ini tak perlu diragukan. Dia tahu seperti apa rasanya menahan lapar. 那时候我才10几岁，到一个叫梁家河的小村子当了农民。
我和乡亲们都住在土窑洞里，经常是几个月吃不到一块肉。我很期盼的一件事，就是让乡亲们饱餐一顿肉。 Dari seorang pejabat daerah junior hingga menjadi pemimpin tertinggi China, Xi selalu menyimpan erat harapan yang dinyatakannya. Memastikan penduduk miskin di pedesaan memperbaiki nasib mereka adalah motivasi yang selama ini mendorongnya. 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。 Pada akhir 2012, Xi menerjang udara musim dingin yang mengerikan untuk mengunjungi Luotou di Provinsi Hebei, China Utara. Luotou adalah salah satu desa pegunungan yang paling miskin di negara itu. 1个亿左右的绝对贫困人口，难度还是很大的。就任总书记以后啊，要到扶贫县去，到老百姓家里去，是他自己提的。来看看这个，浇上水吧，这个。有酒槽这儿，有酒槽。你看他这个衣服还是，哎，真是破了。俺我串门搁那出来了，人家是说习近平来了，俺我才上去看见了，我就菜上他就回到家了。俺我这个人就种地吧也挣不到个钱儿嘞，收入900来块钱儿。 Minimnya kekayaan di desa Luotou sulit dipercaya oleh Xi. Dengan puluhan ribu keluarga di pedesaan yang masih hidup dalam kondisi serupa, dia tahu tak ada waktu yang boleh disia-siakan. Saat meninjau situasi secara keseluruhan, Xi menetapkan bahwa China telah memasuki tahap tersulit dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan akar penyebab kemelaratan di setiap rumah tangga harus ditemukan sebelum menentukan bantuan yang tepat. Dalam kunjungannya ke desa Xibadong di Provinsi Hunan, Xi mengajukan pendekatan tertarget untuk mengentaskan kemiskinan. Desanya Prof. Li, Xibadong ini. 抓扶贫的时候，切忌喊大口号，实事求是，因地制宜，分类指导，精准扶贫。 Dalam upaya mengatasi kemiskinan di berbagai lokasi secara cermat, pihak berwenang harus memiliki pemahaman penuh tentang kondisi yang sebenarnya. Oleh karenanya, China meluncurkan proyek yang belum pernah ada sebelumnya, menyusun basis data dari setiap individu yang pulang kampung. Dalam waktu 18 bulan, China telah memiliki daftar lengkap penduduk miskin nasional. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, basis data kemiskinan yang menyeluruh berhasil disusun. 9 bulan. Bukan 18 bulan. Precision poverty targeting is supporting the government in targeting the remaining poor in the last mile. And I think that is the systematic approach that other parts of the world require, including my own part, which is Africa. Pada November 2015, Xi memimpin sebuah konferensi pengentasan kemiskinan dan pembangunan, konferensi terbesar dari jenisnya yang pernah digelar. 中西部22个省的省委书记和省长向中央签署了这个责任书。总书记在会上拿了一本，说这就是军令状，就要兑现我们的这个承诺。 Xi juga menyampaikan tak ada alasan untuk menyerah. Hingga 2013, sekitar 128.000 desa yang diklasifikasikan sebagai wilayah miskin telah dimasukkan ke dalam basis data kemiskinan nasional China. Xi memobilisasi seluruh sistem tersebut untuk membantu masyarakat miskin di pedesaan. Saat melakukan berbagai upaya perubahan transidental bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, 1.800 lebih dari mereka bahkan kehilangan nyawa saat bertugas. Untuk mengungkap penyebab utama keterbelakangan dan memberikan solusi, Xi tanpa henti melakukan tur inspeksi dengan mengunjungi beberapa wilayah termiskin di China. Kunjungan ini menghasilkan berbagai pendekatan pengentasan kemiskinan yang dirancang menjadi strategi paling efektif untuk wilayah-wilayah tertentu. Inilah Liangshan, metafora nyata tentang betapa sulitnya China memperjuangkan cita-cita bebas dari kemiskinan. Liangshan terletak di area pegunungan yang keras. 媒体报道了凉山州的悬崖村，看
看到村民和孩子们常年在悬崖上爬藤条，安全得不到保证，看了以后心情还是很沉重的，也很揪心。 Perbedaan ketinggian dari kaki gunung ke desa tebing yang berada di puncak gunung hampir mencapai 1000 meter. Sebuah tangga dari pohon merambat yang berbahaya pernah menjadi satu-satunya jalan bagi warga desa untuk dapat meninggalkan desa itu. 当时我刚来的时候，全是土坯房，水电不稳定。州委和县委决定在悬崖村这个地方修一条钢梯路。 Pada 11 Februari 2018, Xi menempuh perjalanan 2.200 km dari Beijing menuju Liangshan untuk meninjau rencana relokasi bagi komunitas tersebut. 2 tahun kemudian, seluruh 344 mantan penduduk desa tebing meninggalkan desa yang berlokasi di puncak gunung itu dan pindah ke area yang lebih rendah. Usai mengucapkan perpisahan pada rumah mereka yang memprihatinkan, para penduduk desa tersebut pindah ke apartemen baru. Anak-anak melanjutkan kegiatan belajar di ruang kelas yang nyaman, tanpa melakukan perjalanan naik turun tebing yang berbahaya seperti sebelumnya. Kini pariwisata menjadi penopang utama. Desa itu mencatatkan lebih dari 100.000 pengunjung setiap tahun, menghasilkan pendapatan penting bagi penduduk setempat. Kemiskinan menjadi sejarah. Sama seperti desa tebing, banyak desa-desa miskin lainnya yang mengalami perubahan penting. The fact that China has been able to move hundreds of millions of people out of poverty, so this is the most important contribution. It is difficult to recall or to identify any parallel achievement. And I think these are major and very credible achievements, and certainly in my own travels. Pada akhir 2019, penduduk miskin di pedesaan China telah berkurang menjadi 5,51 juta jiwa. Akhir dari kemiskinan sudah dalam jangkauan. Awal 2020, wabah COVID-19 yang muncul tiba-tiba mendatangkan malapetaka bagi China maupun dunia. For the first time in 30 years, poverty is rising. It's totally understandable, possible agenda. Saat kebanyakan orang berasumsi bahwa target China untuk mengangkat semua rakyatnya keluar dari kemiskinan pada 2020 akan mundur, Xi mengambil jalan yang lebih keras. Pada Maret 2020, Xi memimpin simposium khusus yang dihadiri oleh para pejabat, mulai dari para pemimpin negara hingga hakim lokal. 本来这个会呢定的是3月中旬开，后来总书记说还要提前1个礼拜，再不是你做工作没有时间了，来不及了。时间只有300天了，所以必须尽快召开这个会来进行再部署、再动员。习总书记说这个话的时候，脸上我感觉还是比较凝重的。2020年财政的收支形势确实较为严峻，总书记明确指出，资金投入是保障，中央财政的专项扶贫资金不降反增，达到了1461亿元，一次性的脱贫攻坚补短板的资金300亿元。 Keputusan yang memperkuat kampanye pengentasan kemiskinan dan seluruh masyarakat memainkan perannya. Sekali lagi, para warga kurang mampu tahu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan apapun. Selama 8 tahun terakhir, lebih dari 9,6 juta orang yang terjerat kemiskinan ekstrim telah direlokasi dari daerah yang tidak layak huni. Para penduduk pedesaan tidak perlu lagi mengkhawatirkan keamanan hunian. Semua desa di China terhubung dengan jaringan jalan beraspal. Klinik pedesaan dan dokter mudah diakses. Setiap rumah tangga pedesaan terhubung ke jaringan listrik. Dan peralatan modern tidak lagi hanya bisa dimiliki oleh rumah tangga kaya. Sebanyak 98% dari semua daerah yang tadinya tertinggal telah memiliki akses internet. Para penduduk pedesaan kini terhubung dengan dunia luar, dengan kehidupan baru yang cemerlang untuk ditunjukkan. Lebih dari 100.000 sekolah pedesaan telah direnovasi atau dibangun kembali, memberikan puluhan ribu anak-anak pedesaan kesempatan untuk mencari masa depan alternatif.
云南省最后9个贫困县，最后一个贫困县西周全省的贫困县全部清零，这意味着全国所有贫困县全部摘帽。历经8年，现行标准下，近1亿农村贫困人口全部脱贫。 Sepanjang jalan menuju bebas kemiskinan, Xi membuat sejumlah rencana dan keputusan yang telah mengubah nasib jutaan keluarga China. Itu merupakan jalan yang penuh dengan rintangan. Namun dia berpegang teguh pada motivasi awalnya. 人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 China telah mengakhiri kemiskinan yang menjerat negara tersebut selama ribuan tahun. Namun, ini hanyalah tanda dari awal yang lain. Awal dari lebih banyak keajaiban yang masih harus dikerjakan dan jalan menuju harapan yang lebih cerah ke depan. Ya, pemirsa ya, kita sudah melihat ya bagaimana negara Cina menerapkan konsep ya data desa presisi itu sama seperti apa yang sudah disusun oleh founding father kita. Dan kali ini kita akan melihat ya aplikasi data desa presisi Metodenya juga ya. dan metodenya juga. Nanti kita akan banyak mau nanya nih ya, dari hasil tadi, misalnya bagaimana dengan data ini bisa nggak memastikan bantuan itu tepat sasaran? Bagaimana dengan data ini mempermudah warga untuk mengurus misalnya dokumen kependudukan dan lain-lain? Artinya ini saya pribadi dan teman-teman sini tuh sudah punya banyak pertanyaan ya yang mungkin nanti sambil Bu Doktor sama Pak Prof presentasi mungkin kita akan selak-selak nanya gitu ya. Jadi tanpa panjang lebar kita persilakan Bu Doktor sama Pak Prof untuk mempresentasikan apa sih data desa presisi itu. Ya. Oke. Terika? Jadi intinya kalau tadi kita lihat tayangan dengan jumlah desa 128.000 desa yang terkategori miskin dengan jumlah penduduk Cina itu berapa miliar ya? Prof, 2 miliaran ya? Berapa miliar lah, coba dicari di googling lah biar tepat. Artinya kita sekarang ini data menunjukkan kurang lebih, belum ada data pasti, sekitar 288 juta jiwa. Ya. Dengan jumlah desanya sekitar desa dan kelurahan 84 ribuan lah begitu ya. Dan menurut saya mereka bisa menyelesaikan pendataan di 128 ribu desa yang itu miskin. Ada desa lain tapi yang miskin itu ada 128 ribu desa dalam waktu 9 bulan dengan geografis yang berat seperti tadi bisa. Nah pertanyaannya apakah Indonesia bisa? Ya itu pertanyaannya. Kalau negara lain bisa, seharusnya kita juga bisa. Apalagi konsep ini sebetulnya sudah digagas oleh para pendiri bangsa dan hadir waktu di episode sebelumnya. Bagaimana kemudian perencanaan itu jadi matang, detail begitu. Nah, saya bersama penemu data desa presisi atau singkatnya data presisi karena bukan hanya desa tapi kelurahan. Yang bisa menjelaskan makhluk apa sih data desa presisi itu ya? Apa sih itu? Iya. Gitu. Silakan Prof. Baik, terima kasih Terika, Pak Teddy atas undangannya di OTT. Ya, baik, saya ingin menjelaskan dulu kronologis. Sama Terika saya kenalan tahun 2020 ya, awal COVID. Oh, pas awal COVID saya dipanggil di MPR saat itu kemudian mempresentasikan tentang perkembangan desa. Lalu saya tampilkanlah kemudian salah satu inovasi kami tentang big data from bottom up, yang kami sebut data desa presisi. Nah sebenarnya saya juga belum tahu apakah para founding father dulu pernah melakukan hal yang tersebut yang disampaikan oleh Terika dalam buku Pembangunan Semesta Berencana yang ini. Terus aku kasih buku saya baca, wah ini gila banget ini ya. Para pendiri bangsa sudah berbicara tentang demokrasi. Harta karun ya? Harta karun ini. Nah, sudah berbicara tentang capaian pembangunan itu hanya bisa dilakukan dengan democratic rural development dan menyediakan data yang akurat. Bayangkan tahun 59 founding father kita sudah bicara tentang data akurat. Bagaimana caranya? Nah, nampaknya ini perjalanan spiritual akademik ya. Saya sudah melakukan kurang lebih 20 tahun lah. Pasca saya menyelesaikan magister sains saya,
Saya diajak oleh mentor saya untuk ke desa, kemudian saya lihat kok data yang dilahirkan oleh negara, diproduksi oleh negara, itu selalu tidak bersesuaian dengan kondisi aktual ini. Ada apa ini? Udah, saya terpaksa menggunakan aja. Tetapi saya mengklarifikasi biasanya dengan metode-metode FGD yang kita lakukan di lapangan dan sebagainya. Lalu kemudian tahun 2014 ketika Undang-Undang Desa terbit, saya terinspirasi kemudian melakukan riset, riset membandingkan inovasi metodologi kami dengan data yang ada. Alhasil kemudian kami melihat perbedaannya itu 47,13%. 47,13%. Iya. Gede. Bukan margin error lagi, error beneran. Error beneran ini udah. Nah, kenapa demikian? Ya, saya berpikir karena metodologinya harus disesuaikan. Itu ditemukan tahun 2017. 2017. Tapi saya kan harus kemudian mematangkan metode tersebut. Nah, refleksinya ada 3 hal refleksi ini. Pertama adalah pertanyaan saya dalam benak saya, bagaimana kita membangun Indonesia sementara kita tidak memahami benar kondisi desa. Indonesia kan dibangun dari puluhan ribu desa dan kelurahan. Kalau kita tidak bisa mengetahui kondisinya, berapa jumlah angka kemiskinannya, penganggurannya, siapa yang tidak punya jamban, siapa yang kemudian tidak bisa makan 3 kali sehari. Bagaimana bisa kita bangun Indonesia? Nah, itu satu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana mungkin kita lakukan kegiatan pemberdayaan kalau warga itu lepas terhadap akses kontrol kehidupannya? Kan warga harus tahu dong positioning mereka. Siapa diri mereka, kekuatan sumber daya mereka, butuh apa mereka dan seterusnya. Kan harus tahu mereka. Tapi mereka nggak ngerti sampai hari ini. Karena kenapa? Karena tadi data setelah kemudian dilakukan pendataan, mereka tidak punya data. Ditarik ke atas data itu. Sehingga untuk merencanakan dalam musyawarah des pun juga mereka tidak paham. Itu pertanyaan kedua dalam benak pikiran saya. Yang ketiga, masa sih era big data, era digital, kita nggak bisa menyelesaikan dengan baik sistem pendataan kita. Nah, dari kontemplasi itu, refleksi itu kemudian saya dan kawan-kawan melihat bahwa data akurat yang disampaikan oleh funding partner kita itu bisa dilakukan dengan sintesis 3 pendekatan yang selama ini terpisah. Yang pertama adalah sensus, full. Sensus itu harus full semua jiwa dan keluarga harus di door to door ini. Harus dilakukan sensus door to door. Kedua adalah spasial. Nah, spasial ini adalah peta ya, menyiapkan. Jadi sebenarnya filosofi spasial itu adalah membuktikan jika angka kemudian misalnya gini, Pak Teddy punya motor, di mana letak motor itu? Nah, rumahnya, posisi di permukaan bumi. Nah, titik koordinat. Jadi titik koordinatnya harus ketahuan itu. Misalnya di mana sawah yang luasnya 6 hektar misalnya, ketahuan tuh. Yang bisa membuktikan metodologi itu adalah spasial. Peta. Yang ketiga adalah semua itu bisa dilakukan jika kita melibatkan warga dengan partisipatif. Nah, 3 pendekatan inilah saya satukan. Yang dilakukan secara bersamaan, dan partisipatif, pelibatan masyarakat. Jadi mustahil kemudian data yang kami lakukan sekarang di semua ini tanpa pelibatan masyarakat, tanpa transfer knowledge. Nah, tentunya agar itu bisa diakses, biasanya begini, kalau di desa setelah data dikumpulkan, kan ditarik oleh pusat. Kalaupun juga desa punya data, disembunyikan oleh kepala desa. Jadi pengurus desa berikutnya tidak akan memiliki data. Nah, semuanya itu bisa disimpan di server, didigitalisasi kan artinya. Artinya mau kepala desanya ganti nggak apa-apa, nggak ngaruh. Lalu nggak ada. Nah, dalam konteks itulah kita kemudian saya berpikir ini masa sih nggak bisa dilakukan oleh orang desa? Nampaknya bisa dilakukan. Nah, cara melakukannya adalah mentransfer pengetahuan itu. Kita menyiapkan instrumen. Jadi perguruan tinggi menyiapkan instrumen, yang melakukan adalah warga desa. Itu dasarnya ya. Nah, setelah itu kemudian saya berpikir, ayo kalau begitu kita exercise. Ya, memang di balik musibah COVID ada keberuntungan juga. Kami kontemplasi, kemudian memperbaiki instrumennya, lahirlah kemudian instrumen collecting data. Ya,
yang kami sebut dengan Merdesa Sensus. Itu instrumennya. Lahirlah kemudian Merdesa Maps. Ya, tadi memetakan di mana jalan yang rusak, jenis tumbuhan apa saja yang ada di desa, warung apa saja. Warung ada bisa. Pohon apa aja. Pohon apa saja, kemudian di mana sekolahnya di desa. Nah, kemudian jalannya dan sebagainya. Jamban ada juga. Buang Nanti sampah kemana? Buang sampah kemana? Ada tempat sampah. Buang sampah dia kemana? Ke rumah itu dia buang sampahnya kemana? Atau kemudian dibuang ke sungai dan seterusnya. Nah, itu di tagging dia pakai itu. Nah, yang ketiga kita menyiapkan sebenarnya adalah namanya monitoring dan evaluasi, aplikasi monitoring dan evaluasi. Monitor evaluasi itu adalah memonitor para pegiat enumerator yang bekerja di lapangan, orang desa. Orang yang mendata di desa itu. Nah, saya ngambilnya per dusun atau RT atau Banjar atau apa ya kalau di Jorong ya kalau di Sumatera. Kita ngambil 3 sampai 5 lah, paling minimal 3, ada 5 juga, tergantung kondisi. Kita latih lah mereka. Nah, kemudian itu dimonitor itu, jangan salah-salah mereka. Nah, nanti saya perlihatkan datanya, apa aplikasinya. Kemudian nanti ditampilkan. Nah, ditampilkan agar apa? Agar transparansi dan akuntabilitasnya terlihat. Oleh siapa? Oleh orang desa maupun oleh supradesa, pemerintahan supradesa. Nah, dalam konteks itu kita ingin melakukan bahwa data itu tidak bisa kemudian didekati dengan teknokratis tertutup. Tapi harus dengan kolektif, berjamaah. Ya, berjamaah artinya semua orang harus terlibat dan berbagi peran di dalamnya. Dan terlibatnya dari mulai pendataan. Dari pendataan, analisis dan sebagainya. Orang desa itu tahu sebenarnya keadaan desanya. Tahu, harus tahu. Setiap orang di desa itu akhirnya dengan data ini dia mengetahui kondisi real desanya. Dan kebutuhan. Dan potensi. Tiga ya. Kondisi, kebutuhan, dan potensi real. Selalu orang menyatakan, Pak Sofyan bisa nggak orang desa melakukan? Oh, bisa lah. Kita sudah lakukan ratusan desa. Sekarang daftar hampir ribuan sekarang. Jadi sudah dengan tahun 2026 nanti sudah terdaftar sekitar total 1.236 desa lah yang mendaftar. Desa kelurahan. Dengan mandiri ya. Mandiri. Pendanaan kita inisiatif mandiri. lokal. Ini ada yang kemudian desa mendaftar, ada kabupaten yang mendaftar. Oh, saya kepingin sekian kecamatan. Ada provinsi, ada yang individu seperti tadi kan individu nih. Pak Sofyan, saya kepingin membantu desa ini. Boleh nggak saya kemudian dibantu teman-teman dikirim? Ya, kita kirimkan. Dan itu relatif lebih murah. Ya berarti kan memang duitnya sendiri. Bukan, duit gaji tunjangan. Iya. Nah, itu kemudian kita kemas. Kita kemas dalam sebuah instrumen yang itu sepenuhnya dimiliki oleh desa nantinya. Itu no biaya, itu no cost untuk orang desa. Karena saya juga membuat aplikasinya tanpa duit juga. Saya kumpul mahasiswa-mahasiswa saya, kemudian anak-anak bimbing saya. Ayo, ini yang dibutuhkannya saya kita susun bagaimana baiknya. Nah, kemudian tersusun yang baik, jadi dipakai oleh orang desa. Kalau misalnya pemerintah mau pakai, ikhlas nggak diserahkan? Ya, itu kan kepuasan atau puncak kepuasan intelektual itu kan ketika temuannya boleh dipakai sama negara. Oleh negara, silakan aja. Jadi Pak Prabowo silakan bisa dipakai gitu. Free. Nah, silakan. Silakan aja digunakan. Silakan. Nah, tinggal diperbaiki ya, karena setiap waktu kan pasti ada perubahan, harus ada apa? Perubahan ini berapa lama? 3 bulan. Kalau pemuktahiran 3 bulan. Dengan tim yang sama. Oh enggak, nanti desa yang melakukan. Iya, maksudnya desa. Iya. Dengan orang desa 3 sampai 5 orang itu. Iya, betul. Betul. Nah, bisa nggak diperlihatkan bisnis prosesnya, Mas? Coba kita lihat. Ya, saya jelaskan bisnis prosesnya. Saya pengen lihat tuh. Filosofi kami kalau kita ingin masuk desa, yang paling pertama kita ketahui adalah bagaimana sih boleh lanskap diri desa. kok, Prof. Diri, Prof. Oh gini, ini nih. Ini nih. Jadi ini adalah hal pertama yang dilakukan. Jadi pertama, kalau kita ingin masuk sebuah desa, kan sebenarnya kita harus mengetahui. Seperti ibaratnya tentara kalau kemudian ingin menginvasi suatu desa, dia harus paham petanya. Nah, kita harus membuat peta. Peta desa. Peta desa ini sebenarnya dapat dari mana, Prof? Pakai drone. Orang desa yang ngedrone. Dulu tadi dijelasin dulu susah kita dapat. Pakai satelit kan hanya yang dimiliki oleh BIG, Badan Informasi Dan orang desa hanya ngegambar. Nah, sekarang dengan teknologi itu bisa dengan drone. Resolusinya 5 cm di atas permukaan. Ya kan?
Jadi drone ini diterbangkan ke seluruhan desa. Misalnya satu desa 120 hektar. 120 hektar itu diterbangkan drone itu. Mengcovering. Dia covering. Nah, mengapa kemudian harus diterbangkan? Karena kita harus melihat lanskap desanya. Apa saja sih yang ada di permukaan tanah desa itu? Ya, ya. Jenis tanamannya, kemudian land use-nya, penggunaan lahannya, kemudian topografinya gimana. Petanya 5 ya. Kemudian apalagi Infrastruktur. pemukimannya, infrastrukturnya di mana saja. Nah, dari semua itu kemudian dipotret, nanti data sebanyak 83 parameter ini akan masuk ke sini nih, ke server dia. Ini nanti menjadi big data desa. Ya. Kemudian setelah itu kalau kita ingin melihat, ini kita lihat objeknya ya, objek Artinya, desa. Ini kita membicarakan, kita memotret dari atas nih. Dari atas, ya. Sebuah desa atau kelurahan. Desa kelurahan melalui drone. Drone. Ya, terbangkan, ya. Setelah itu baru masuk ke. Nah, untuk kemudian yang terutama pemukiman, ya perumahan, kita kemudian pisahkan land use-nya. Kemudian dipakai untuk Penggunaan melakukan lahannya sensus. dipisahkan. Jadi kan biasanya dalam satuan desa itu ada land use penggunaan lahan untuk pemukiman. Setiap rumah, kalau 1000 rumah maka 1000 rumah kita coding. Dari 1 sampai 1000. Per rumah? Per rumah, nanti saya tunjukkan sebentar ya. Ya. Semua Menarik, itu di rumah. menarik nih. Nah, kemudian di coding dia, itu digunakan untuk sensus. Jadi bukan kemudian kita datang, kita kemudian langsung men-tagging, bukan. Tapi Menyiapkan dulu bahannya. Menyiapkan bahannya Ya, dulu. baru kemudian di tagging supaya tidak terjadi salah koordinat. Ya. Oke. Setelah Ini maaf Prof ya, Ya. saya. Oke, lanjut aja ya. Jadi orang-orang yang turun itu ya ke titik-titik itu berdasarkan dari peta. Petanya udah jadi dulu. Sudah jadi dulu. Oke. Ya. Jadi ini teman-teman warga di sana yang ditugaskan untuk Sensus. itu Ya. berdasarkan peta itu. Udah ada tinggal Ya. jalan titik sekian. Rumah. Nanti dibagi dia. Nanti dia diberi tugas. Nanti sebentar saya perlihatkan. Pak Teddy langsung melompat ya. Baik. Nah, setelah kemudian diberikan koordinat ini ya, inilah yang kemudian disensus sebanyak 253 parameter. Nah, yang menariknya sebenarnya perjumpaan saya dengan Terike, Ibu Rike ini adalah parameternya nih. Kesra amanat Ini yang konstitusi. kemudian kita kaitkan dengan amanat konstitusi, hak-hak konstitusional warga. Karena tadi seperti yang di layar TV tadi, ya, video tadi Xi Jinping kan program itu harus disusun berbasis data. Betul. Nah, basis data adalah sebenarnya jiwa keluarga yang ada di satuan unit terkecil Indonesia itu desa dan kelurahan. Dan itu harus memandatkan hak-hak konstitusional. Tujuan bernegara itu. Tujuan bernegara. Ini yang kita kemudian lakukan pemetaan sebanyak sekarang sudah 253 parameter. Oke. Ya. Nah, bisa bertambah ya? Bisa bertambah. Dan setiap desa boleh kalau mau ada yang ditambah, misalnya Jogja ya, Jogja itu menambahkan parameter kebudayaan itu bisa. Karena setiap daerah ada keunikan Iya, sendiri. karena setiap desa kan tidak boleh diseragamkan. Ah, itu dia. Nggak boleh diseragamkan. Dia beragam punya kontekstualisasi seperti di Wukirsari ya, itu ya. Wukirsari minta dia didata tentang kebudayaan. Jogja, Wukirsari, Wukirsari Jogja, tentang Imogiri. di situ ada rumah tari, rumah budaya. Berapa pekerja di sektor Jadi, budaya? kita ini mengikuti, bukan mereka yang mengikuti kita. Iya. Jadi kita kemudian merespon. Nah, setelah kemudian disensus, jadi ini sensus ya. Ya. Jadi tidak Door to door ya. door to door, tidak kemudian melewati satu manusia pun yang tinggal di desa. Secara de facto harus disensus semuanya. Door to door itu rumah ke rumah dan orang per orang. Orang per orang. Dan juga adalah baik asli maupun pendatang. Pokoknya yang ada di situ. Yang ada di situ. De facto harus dilakukan. Karena menurut kami, jika ada orang yang tidak terdata, maka dia tidak akan masuk dalam kebijakan. Betul. Jadi Tidak boleh ada orang yang kalau di film tadi tidak boleh memastikan Iya. tidak ada rakyat yang ditinggalkan dalam kebijakan negara. Ya, jadi mereka harus semua didata. Nah, saya belum ketemu Terike tuh dulu. Lihat follow itu. Nah, setelah itu kemudian masuk ke sini. Nah, menariknya kemudian DDP ini kan data dasar. Jadi bisa digunakan untuk apapun. Untuk menghitung misalnya pencapaian Human Development Index misalnya, indeks pembangunan manusia di level desa bisa. Tidak lagi kita ukur pada level kabupaten. Sekarang kan ukurannya pada level kabupaten semua. Kita turunkan pada level desa. Ketimpangan diturunkan pada level desa. Kemudian kemiskinan pengangguran
kita turunkan pada level desa. Di dasar, di dasar paling dasar. Karena disitulah interaksi yang terjadi. Pembangunan. Nah, di analisis melalui algoritma yang dikenal sekarang sebagai artificial intelligence akan kemudian melahirkan pendekatan-pendekatan yang kemudian bisa dilakukan secara cepat. Misalnya rekomendasi program-program desa yang kemudian dilakukan. Nah, ini adalah bisnis prosesnya. Ya, bisnis prosesnya. Bisa diperlihatkan monefnya lah. Nah, ini monefnya. Ini contoh kasus ini. Di Sotek, salah satu desa di Kalimantan Timur, Kabupaten Papua, Kabupaten Penajam Pasir. Penajam Pasir Utara, PPU, ya. Yang jadi ibu kota baru. Sampingnya. Sampingnya. Ya. Nah, samping ibu kota baru. Ya. Kita di ibu kota ini lama. sebanyak 4.931 penduduk. Ya. Kemudian bangunannya itu adalah 2.181. Ini kita coding semua ini. Jadi ada 1 sampai 2.181 coding rumah. Ya. Yang kemudian disensus itu karena ada berpenghuni 1.125, yang tidak disensus karena tidak berpenghuni 1.056. Ini rumah yang tidak berpenghuni. Iya. Oke. Jadi semua kita kemudian coding, kemudian kita lihat coba di sini. Kita klik ini, ya. Terus digedein terus bisa. Digedein bisa. Layarnya. Terus ya. Ini yang Sotek tadi ya? Sotek tadi nih. Tetangganya ibu kota baru. Ini semua bangunan kita ini. Di zoom. Oke, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, kita klik. Klik ini. Nah ini. Ini adalah yang nanti akan mensensus namanya Setiawan Akbar. Yang si petugas sensusnya sensusnya. Setiawan Akbar rumahnya ini. Jadi kalau ada salah data, kemudian kita bisa nyari si anak itu data di mana kode yang bangunannya data. 2160. Oke. Kita ketik lagi sini. Jadi kode bangunan siapa yang tadi? nyensus. Yang nyensus. Setiawan Akbar ini. Ya. Setiawan Akbar ini tinggal di sekitar sini. Ya. Ya. Orang situlah. Mengapa kemudian dia tinggal di situ? Karena yang pertama untuk memvalidasi dan memverifikasi. Misalnya, jangan-jangan pendataan misalnya, ini ada orang mendata. Saya mau memiskinkan diri deh. Saya punya motor 3, saya bilang nggak ada motor. Orang kampung situ tahu. Orang kampung situ tahu nggak? Mungkin dia sih gitu. Nah, makanya orang situlah kita lakukan. Lanjut lagi. Di sini. Nah, sama. Jadi ini area pendataan area Setiawan kerjanya Akbar. Setiawan Akbar sekian rumah gitu. Oke, berarti yang tampil sekarang ini adalah rumah yang mendata, penanggung jawab. Nah, enumerator, penanggung jawab yang mendata rumah-rumah isi orang di dalam rumah ini. Oke, coba dikembalikan lagi. Nah, kita bisa lihat ini mereka terus lanjut. Kita bisa lihat kinerjanya mereka nih, terus. Setiawan itu? Iya, kita lihat ini. Ini kinerjanya ini. Kinerjanya para enumerator lokal ini. Oke. Ya, kita klik ini. Nah, ini per hari dia mendata bisa ketahuan Nih, ini. tanggal sekian, Ani Anggoro dan sebagainya. mendata sekian 4 orang. Ya. Kemudian ini 1 dan seterusnya. Jadi kita bisa monitor per minggu, per bulan, per hari. Dan juga yang terpenting sebenarnya memonitor per hari. Ini kita lakukan sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, dengan demikian ya, setiap data yang masuk per hari ini kita lakukan updating. Kita melakukan controlling. Clearing lah namanya. Meng-clearing semua data yang masuk. Jadi tidak ada yang double nanti. Si Setiawan tadi dengan Dwi itu punya area pengambilan data yang berbeda. Oke. Tidak kemudian sama. Penanggung jawabnya jelas lah. Penanggung jawabnya jelas. Nah, ini informasi yang kemudian bisa disajikan dalam bentuk ya controlling atas data yang masuk. Lanjut lagi. Coba kembali. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah batas desa Sotek ini. Ini batas desa Sotek. Ini ya? Ini batas desa Sotek. Ini adalah dusunnya. Dusun, ya. Ini yang diambil dari drone itu? Ya, diambil dari drone, kemudian dipetakan. Satu sebenarnya ini kan masih backgroundnya ini adalah data citra yang resolusi rendah. Yang drone belum kita masukkan karena tinggi banget. Ya. Ini biaya servernya tinggi. Nah, jadi kita sudah bisa memetakan nih batasnya. Ya, berarti terdiri dari 16 RW dia. Jumlah bangunannya ini yang ditersensus, jumlah jiwanya ini laki-laki ini perempuan ini. Oke. Nah, kita ingin melihat apa saja sih yang ada di objek yang ada di desa Sotek. Ini ada kebun campuran. Kebun campuran ini sebanyak 85%. Coba di atas dari luasnya ini. Luasnya di atas lagi. Yang ini. 19.788,13 hektar. Ini Sotek itu? Sotek. Desa Sotek itu
19.788,13 hektar. Sebagian besar ini didominasi oleh kebun campuran, 85,79%. Atau coba klik sini. Coba klik. Ada 16.976 hektar kebun campuran. Oke. Saya mau klik di mana sebarannya? Ya, sebarannya. Nah, ini sebarannya. Coba ini nih Oke. Nah, ini sebarannya. Ini adalah sebaran kebun campuran. Nah, jenis tanamannya apa di dalam kebun campuran kita punya. Bisa dilihat. Nah, sekarang karena kekuatan server, Oke, siap. bisa dilihat, ada datanya. Nah, kita bisa lihat ini sebarannya nih. Coba diklik sini nih, ini. Oke. Provinsi Kalimantan Timur, Penajam Pasar Utara, Penajam, Sotek, Dusun 7, kebun campuran. Coba luasannya mana? Ini luasannya 36,52 Untuk hektar. RW atau dusun 07? Ya, dusun 7. Jadi semuanya terpetakan. Jadi untuk menganalisis potensi ekonomi sangat memudahkan. Ya. Oke, kebun kelapa sawit ada 8,46% ini atau 1.673 hektar. Kita klik. Ini sawit ini. Oke. Sawit. Nah, sebarannya ketahuan. Jadi potensinya pun juga kita akan bisa mengetahui. Pemukiman coba yang akan disensus. Ya, ini pemukiman. Nah, ini pemukiman ini, sebaran pemukiman. Pemukiman luas desanya, tetapi pemukimannya terkumpul di sini aja. satu ini, ya. Dengan di atas ada satu lagi ya, kalau nggak salah. Coba di atas. Terus. Nah, ini nih. Ada di sini nih. Ah, ini dia. Oh, seluas ini pemukiman begitu? terkoloni hanya 2 tempat. Ya. Dan seterusnya nih, ada lagi coba. Coba jalan. Jalan bisa? Jalan. Ah, ini. Ini adalah jalan ini. Ini jalan. Yang hitam itu? Yang hitam itu jalan. Iya. Nah, ini jalan ini. Ini jalan rayanya itu. Nanti bisa di-overlay. Oke. Nah, statusnya apakah jalan provinsi nanti, jalan kabupaten dan sebagainya bisa di-overlay. Nah, termasuk infrastruktur tadi. Coba. Ini sarana-prasarana, jasa dan perdagangan, ada transportasi, terus peribadatan dan sebagainya. Kita klik dulu jasa perdagangan. Nah, ini. Jasa perdagangan itu apa aja? Ya, ada warung-warung lah. Coba kita klik. Nah, ini Toko Berkah Wijaya. Ya. Lanjut lagi, klik lagi. Tuh. Nah, ini statusnya aktif, kondisi baik itu dinilai juga gitu. Dinilai juga. Si enumerator itu. Ini bukan kami bekerja, enumerator yang bekerja ini. Orang di situ lah. Iya. Warga lokal situ lah. Betul. Warga lokal itu. Nah, ini mereka lakukan. Lanjut lagi. Saya kepingin tahu ada nggak sarana pendidikan di sini? Ya, pendidikan di daerah sini. Ada 9 ini. 9 sekolah. Ada SMA Negeri 6 PPU ini. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ada kemudian Madrasah Ibtidaiyah aktif, kondisi baik. Lanjut lagi. Ini ada SDN 031 PPU. Artinya kita bisa mengetahui sekolah SD berapa banyak jika dilihat dari jumlah penduduk itu kita bisa melihat atau pemerintah bisa melihat ini layak belum layak harus ditambah begitu. Sebenarnya analisis berikutnya itu lebih tren sekarang kesenjangan spasialnya. Oke. Dia bisa dianalisis bahwa kemudian dengan jumlah penduduk sekian, kemudian dengan partisipasi pendidikan sekian, maka layaknya berapa sih sarana pendidikan yang ada di situ? Ya, oke. Bisa kita lakukan. Nah, ini adalah objek-objek yang bisa kita lihat. Masih menarik nih. Ada lagi? Ada lagi? Menarik juga tuh selain pendidikan. Oke. Kesehatan. Coba kesehatan. Nah, ini kesehatan. Ada apa itu? Posyandu. Ada 4 posyandu. Cuma 4. Ada lagi nggak? Kondisinya juga buruk. Iya, nah, ini buruk. Ini UPT Puskesmas Sotek. Kondisinya baik. Statusnya aktif. Cuma 4? Cuma 4. Ada posyandu, ada kemudian dengan tadi UPT ya. Universitas Teknis. Jadi orang karena cuma 4, terus lokasinya begitu jauh, dia bisa transportasi lagi ke sini. Jadi saya kalau jadi pemerintah daerah dengan melihat begini, artinya saya mengatakan di sana ada warga saya harus bangun puskesmas, saya bangun rumah sakit gitu. Betul. Oke. Nah ini ilustrasi objek, ya, objek yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk menempatkan infrastruktur apa lagi yang dibutuhkan. Oke. Ya, apalagi misalnya contoh kasus olahraga ini. Nah, olahraga cuma berapa itu? 4 juga nih. Lapangan voli. Satu desa itu hanya 4 juga. Lapangan voli, apalagi
ada gedung futsal, nah, kemudian ada gedung serbaguna Sotek. Nah. Segitu banyak orang cuma 4 tempatnya. Jadi ini Kementerian Pemuda dan Olahraga ini butuh Pak Erick infrastruktur. Thohir nih, ini penting nih Pak Erick Thohir ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini objek ya, objek. Sebanyak 83 parameter lah sebenarnya bisa kita tampilkan. Bisa. Ini ada apa lagi? Ada Pemakaman. Pemakaman ya, pemakaman. Coba pemakaman. Nah. Hanya 2 pemakaman sini. Ada pemakaman umum, ada pemakaman keluarga. Nah. Pemakaman keluarga nggak boleh sembarangan orang dong. Iya, betul sembarangan. Artinya cuma satu. Cuma satu aja. Nah, ini bisa. Dari jumlah total 1.000 sekian penduduk tadi. Aduh. Yang ada di Sotek itu. Oke, ini gambaran objeknya. Jadi objeknya dulu nih kita objeknya. cari. Nah, kalau kita ingin melihat manusianya. Manusianya ini. Oke, siap. Untuk di Sotek ya? Ya, di Sotek. Kita tinggal klik Sotek. Nah, jumlah penduduknya 4.924. Biasanya kalau kita tanya kepala desa, Pak Kades, berapa jumlah perempuan Pak Kades? Dia bisa sebut misalnya, disebutlah angka perempuan. Coba, perempuan ini. 48. Nah, 2.392. Tapi di mana dia tinggal perempuannya nggak tahu dia. Oke. Kalau saya bisa tahu. Oke. Tinggal saya klik ini. Tak. Menggunakan DDP ini perempuan-perempuan yang ada di Sotek ini. Ya, klik. Nah, ini di kode bangunan 2158 ini ada berapa perempuan ini? Coba. Sorry, tadi Ada 4. titik ini adalah rumah. Rumah yang tadi di coding dari awal. Oke. Isinya apa? Nah, ini. Nah, kita kan mencari wanita di daerah Sotek, ya, segitu banyak. Di mana tinggalnya? Di mana tinggalnya? Ini tinggalnya. Nah, ini ada Raisa usia 58, Uswatun Hasanah 21, Nur Hayati umur 35. Nur Faiza Dalam Atila. satu rumah. Dalam satu rumah ada 6. Coba rumahnya gimana rumahnya? Coba lihat kondisi rumahnya bisa Kondisi dilihat. rumahnya. Ah, ini kondisi rumahnya ini. Nah, ketahuan dia. Oke. Nah, tidak hanya itu, saya kepingin tahu penduduk yang berusia lansia misalnya 65 tahun ke atas. Umur berapa ini nih? 65 nih. Misalnya, saya tinggal klik ini. Klik. Yang merah Ini. laki-laki. Nah, ini. Ini di rumah ini ada 2 penduduk lansia. Namanya Saing, usia 69 laki-laki, dan Marwah, usia 67 perempuan. Kalau yang belum menikah? Oh, ada nanti, sebentar. Nyari juga, Pak Teddy. Titipan. Nah, oke. Usia 5-9. Ya, coba 5-9. Ah, anak-anak ya. Anak-anak. Ini usia 5-9 ini. Nah, ini 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Berapa banyak itu? 3. Tadi? 3. Di satu Enggak, rumahnya. maksudnya satu daerah ini? Usia tadi, dikembalikan. Nah, ini nih, tadi. ini. Usia ini. Laki-laki, perempuan 274, laki-laki 249. Hampir 500 dengan posko kesehatan yang cuma 2 itu. Yes. 3 Terry. 3. Posyandu 2, UPT 1. Satu kan 3. keadaannya buruk. Iya, keadaan buruk. Kan secara kelayakan enggak naik. Apalagi jauh-jauh. Apalagi jauh-jauh. Nah, itu yang terjadi. Nah, status perkawinan. Nah, ini nih, bisa kita lihat ini. Tadi ditanyain tuh, yang belum kawin, ini 6,25% kita klik. Ya. Nah, ini yang belum kawin nih. Ya. Mustafa usia Jangan kalau 35. Mustafa. Oke, kita klik lagi. Ini Yusril 24 tahun, laki-laki semua ini. Terus lanjut lagi. Nah, Sunardi. Nah, ini. Jadi ketahuan semua. Oke. Nah, oke, kita mau cari tahu misalnya apa lagi? Ada yang mau nanya nggak? Ada. Ayo. Ada ini yang cerah hidup. Oke. Nah, cerah hidup kita klik. Nah, kita klik. Nah, ini bisa ketahuan nih. Ini cerah hidup. Kan ada program biasanya itu apa namanya ya kepala keluarga ya, kepala keluarga perempuan. Ini bisa pemberdayaan ini. Oh, iya. Ya, bisa kita kemudian berdayakan dengan secara jelas, dan ini bisa langsung diketahui datanya dengan mengekspor ini. Jadi orang desa itu tidak susah lagi. Ya. Ini contohnya Jahira, kepala keluarga perempuan ini. Ya. Dia sebagai kepala keluarga ya, ini. kepala keluarga, karena sudah cerai kan? Iya. Oke.
Kemudian saya kepingin tahu lagi, misalnya apa lagi? Mau ditahu, Pak? Ayo. Tadi, misalnya jamban. Jamban. Coba jamban. Tunggu, kita bicara orangnya dulu nih. Orangnya dulu, oke, Ya. silakan. Yang kerja dan yang belum kerja. Kerja, pekerjaan, profesi. Ini, pekerjaan nih. Yang belum bekerja 55,2%, yang bekerja 44. Ini pekerjaannya jenisnya nih. Oke, coba lihat. Coba pekerja serabutan, petani kebun, buruh serabutan tani. banyak ya? Banyak ya. Saya kepingin tahu buruh tani. Coba klik buruh tani. Buruh tani. Buruh tani. Ini buruh tani. Siapa aja orangnya ada? Ada, klik. Itu Lukman. Ini bisa dilakukan warga yang melakukan, bukan kami. Nggak bisa lah kalau IPB melakukan sendiri nih. Iya, iya. Dan benar juga Ini tadi. kerja-kerja artinya kolektif ini. Warga situ tahu. Ini pura-pura miskin kan tahu kan? Tahu. Warga miskin, Pak. Oke, nanti itu sebentar. Oh. Mundurin dulu. Apa lagi? Orang dulu ya. Ada yang mau tahu jenis handphone? Ya. Oke. Ponsel yang digunakan, coba. Ponsel. Itu merek ponsel ini. Oh. Coba, mana yang paling banyak itu merek ponselnya? Coba di kesinian ya. Ini nih. Klik di bawah ini. Ini Ini. Ya. Paling banyak apa itu? Coba. Xiaomi. Xiaomi paling banyak. Kita klik siapa pengguna Xiaomi. Ini pengguna Xiaomi nih. Orang lagi. Ini pemilik Xiaomi nih. Nah, itu tuh. Si Suwono 40 tahun dia gunakan Xiaomi ini. Dia pakai, kan tadi Dr. Rika kan bilang dia pakai provider apa tahu? Tahu providernya, coba provider. Ayo provider. Coba. Provider. Ini merek providernya. Kebanyakan apa tuh? Telkomsel. Nah, yang kedua Indosat. Nah, ini pengguna Telkomsel ini. Jadi kegiatan CSR nantinya bisa ini digunakan. CSR-nya Telkomsel itu bisa ini kan? Coba pengguna Telkomsel coba klik. Nah, ini pengguna Telkomsel ini. Satu rumahnya ada 2 itu pengguna. Ada 1, ada 2 dan sebagainya ya. Apalagi ayo minta lagi apa? Ayo apalagi ya kita pikirin. Ayo. Karena yang mau ditanyain tadi udah ditanyain, udah dikasih tahu. Tempat membuang sampah. Itu. Coba. Tempat membuang sampah paling banyak apa? Tempat pembuangan sampah ya. Paling banyak sampah dibuang di tempat pembuangan sampah. Ada yang dibakar. 40%, ada yang dibuang. Sungai. Ada yang dikumur, ada yang di sungai. Coba diklik. Ini nih. Oh, artinya didata juga bahwa di sungai, di lokasi, di titik itu. Nah, ini longitude-nya. rumah ini kalau dia punya sampah dibuang ke sungai. Oh, perumah nih. Jadi ini kelakuan perumah. Nah, behavior. Ya. Oke. Perilaku membuang sampah. Apalagi jamban. Di mana mereka jamban? Coba jamban. Ini jamban. Nah, ini jamban. Masih ada 14,65% keluarga yang tidak memiliki jamban. Kita klik. Ya. Nah, ini rumah-rumah yang belum memiliki jamban ini. Lumayan banyak ya. Ini rumah tidak memiliki jamban nih. Harus Nah, jamban. akhirnya mereka buang hajat di dengan berbagai macam cara lah. Itu ada juga di jamban komunal biasanya, ada juga di tempat masing-masing kebun dan sebagainya. Nah, ini adalah data dasar. Lihat lagi tadi ada menarik. Ada lagi? Silakan. Ada yang menarik tuh. Apa? Ini tada hujan apa sih? Oh, air bersih. Ada PAM, ada tada hujan, ada mata air. Masih ada orang tada hujan? Ada itu 23% itu menggunakan. Coba klik. Nah, itu. Nah, artinya kalau pemerintah kalau melihat begini dia tahu dong posisi mana dia harus alirkan misalnya PAM gitu ya. PAM, iya betul. Masih ada sekitar berapa tadi 20%. Nah, ini rumah-rumahnya yang masih memanfaatkan itu buat hujan. Mandi, minum. Iya. Oh. Air bersih kan tadi? Iya, untuk ini air bersih. Untuk kebutuhan itu. Nah, ini data dasar, Pak Teddy. Ya, oke. Nah, data dasar ini bisa diolah sebenarnya. Oke, gimana? Nah, tinggal kita analisis itu. Coba masuk ke analisis. Jadi kalau orang desa mau tahu di Sotek ini yang tidak ramah terhadap lingkungan ini berapa sih? Coba klik aja. Klik. Ini masih di Sotek ya? Di Sotek. Klik, kemudian 47 rumah tuh. Yang baik 107, yang cukup 977, yang kurang 47. Coba klik 47 tuh. Gue pengen lihat tuh kondisinya. Nah, ini. Ini rumah tidak layak huni nih. Jadi program rumah tidak layak huni bisa kemudian
alokasikan ke sini. Baik, apalagi yang belum teraliri listrik. Ya. Coba, berapa rumah yang belum teraliri listrik? Masih ada nggak yang belum teraliri? Ada 194 rumah ini yang belum teraliri listrik. Di kecamatan? Di Desa Sotek. Di Desa Sotek, sorry. Ini belum teraliri listrik ini. Atau ada rumah yang mengambil listrik dari tetangga. Bisa juga begitu kan? Nah, ini program-program untuk PLN bisa ini. Arti ini bisa ditarik ke per kecamatan kan? Bisa, agregat. Karena desanya dulu kita tampilkan, nanti agregatnya data baru. Dasarnya data dulu, dasarnya ya? dulu. Oke. Kompor gas LPG coba. LPG. Bahan bakar untuk masak di rumah, ya dari sekian ribu kepala keluarga, ternyata yang paling banyak adalah LPG 3 kg. Oke. Oh, kita bisa nilai dari situ ya? Ya. Nah, kita ingin tahu LPG 3 kg itu Benar siapa nggak? aja? Benar nggak? Coba klik. Siapa mereka ini? Nah, ini pengguna rumah tangga LPG gas 3 kg. Tapi dari sini kita bisa tahu kalau sampai tidak tepat sasaran. Misalnya ini kan tidak tergolong miskin. Seharusnya nggak usah pakai LPG 3 kg. Gitu. Sebenarnya bisa juga nanti kita tarik datanya di analisis, bisa juga. Coba klik lagi. Nah ini, ya. Oke, wajar lah. Gitu. Wajar lah. Apalagi coba lihat. Nah, ini Laude Hitia Hubaisi. Ya misalnya. Ya sudah mapan seharusnya LPG yang 3 kg lah. Yang 5 lah. Oke. Nah sebenarnya bisa kemudian kita lakukan semua itu. Ya. Tunggu minyak. Apalagi? Kayu bakar. Nah, ada kayu bakar masih ada 3,75% tuh pengguna. Ya. Coba di atas ini, lihat sini, di atas ini. Ini pengguna kayu bakar ini. Ini rumah-rumah kebun ya. Iya. Nah, ini. Nah, ini kan yang sebenarnya tepat sasaran ketika memberikan apa tuh namanya? Bansos atau apapun bahasanya gitu. Bahasanya apapun ya harusnya sesuai dengan apa namanya? Fokus sasarannya. Betul. Kembali lagi tadi analisis. Analisis. Ya. Nah, saya kepingin melihat pengangguran terbuka berapa jumlah pengangguran terbuka situ. Tinggal saya klik. Ada berapa pengangguran terbuka? Masih ada 461 orang. Nah, itu mereka itu pengangguran terbuka. Di desa itu ya. Di desa itu. Ada Nur Pakhriani. Umurnya masih umur ini ya. Produktif tuh. Nah, ini usia 25 tahun dan sebagainya. Nah, analisis ini mempermudah kenapa? Karena data dasarnya sudah ada. Ya. Sudah ada. Jadi sangat memungkinkan kita untuk menganalisis apa saja. Apapun. Oke. Lanjut lagi. Coba dikembalikan. Nah, termasuk kemudian hari ini perhitungan indeks pembangunan manusia kita sudah bisa turunkan pada level di tingkat desa ini. IPM di desa ini adalah 62,83 sedang dia. Ya. Di Desa Sotek ini. Desa Sotek ini. Nah, ini bisa kita lihat ini. Piramida penduduknya di desa, partisipasinya turun ini di usia berapa ini? Usia 18 tahun ini sudah mulai tidak sekolah ini. Turun dia partisipasi. Sampai kemudian 25 tahun. Artinya nggak kuliah begitu ya? Iya. Oke. Nah, pendapatan per kapitanya bisa kita lihat. Terus lanjut lagi, ya. Nanti ini ketahuan keluarga dan sebagainya, ya. Terus kita mau melihat ini estimasi ekonomi. Perputaran uang per tahun di Desa Sotek itu bisa 62 M itu. Tunggu. Bentar nih. Di Desa Sotek ini, ya, didata bahwa perputaran ekonomi artinya kegiatan masyarakat baik belanja baik usaha begitu. Ya, yang teridentifikasi itu ada sekitar 62. Desa loh per tahun. Apa saja itu dari mana? Dari ini. Misalnya beras. Maksud saya bukan bilang desa loh, bukan, maksudnya di skup kecil. Itu 62 miliar. Oke. Berarti kalau per tahun sekitar berapa ya? Kalau 62 baginya sekitar 600-an lah ya. 500-600-an per Rokok masih jadi konsumsi ya. Rokok ini nih. Rokok perputaran per bulan itu adalah 232 juta. 300. 320. 332 ya. Gas itu. Sorry, ini 355. Nah, ini sebenarnya kemarin yang dibutuhkan oleh Pak Menko, Menteri Koperasi bilang, Pak Sofyan bisa nggak data desa presisi mengeluarkan potensi ekonomi perputaran uang yang bisa ada di desa? Saya keluarin ini. Sudah. Ini udah bisa. Ini permintaannya Pak Menko kemarin. Jadi kita keluarin. Oke. Jadi
nanti ketika dia buat perencanaan bisnisnya ini bisa merujuk dari kebutuhan aja. Bayangkan saya 10 komoditas konsumsi terbanyak ini, beras, ikan segar, rokok, gas, susu, ayam, telur, mie, ikan asin, minyak goreng. Ini aja yang dipenuhi koperasi. Udah ini sudah besar ini anggaran ini, perputaran. Udah pasti laku lah. Udah pasti laku lah karena masyarakat dari situ. Jadi nggak perlu lagi mikir apa ya? Apa yang mau dijual? Nggak perlu lagi. Karena sudah diserahin. Ini loh kebutuhan masyarakat. Iya, kebutuhan masyarakat. Jadi koperasi Desa Merah Putih bisa kemudian hidup dia. Karena begini, koperasi Merah Putih bisa hidup karena mereka menjual sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Iya, dan itu sehari-hari. Sehari-hari. Dan juga sebenarnya bisa kita orientasikan untuk menghasilkan misalnya telur, ayam. Ini bisa diproduksi dari dalam ini. Betul. Bisa. Karena sudah ketahuan Kebutuhannya. Bayangkan perputaran uangnya cukup banyak ini. 111 juta. Iya. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Terus coba kembali lagi. Apa yang bisa bikin kita kaget-kaget terus nih? Nah, ini tabel dinamik. Ya. Misalnya kita mau tahu penduduk miskin misalnya, coba cari penduduk miskin. Miskin menurut ekstrim nih. Ekstrim yang tidak punya jamban. Coba. Oke, kita coba lihat, coba disortir. Nah, ini keluarga. Kepala keluarga. Kemudian coba dilihat miskin, ekstrim coba. Oh, berarti tidak miskin. Berarti sedikit ya terima ekstrim. Tidak memiliki jamban coba, ada nggak? Yang tidak ekstrim tidak memiliki jamban. Masih ada juga nih. Masih ada. Artinya walaupun miskinnya tidak ekstrim tapi miskin tidak ekstrim tapi tidak punya jamban. Nah, ada. Coba kita klik. Rumahnya di mana itu? Hai, kelihatan rumahnya. Klik. Ah, ini rumahnya. Oke. Jadi tepat sasaran nanti. Pak Teddy. Gitu Pak Teddy. Oke. Nah, apa lagi? Ayo kagetkan saya terus. Nah, kemudian kembali lagi kita lihat apa lagi? Kita lihat ini program pembangunan desa. Tinggal saya klik nih AI-nya ini. Dia langsung jelaskan nih. Berdasarkan hasil sensus terbaru di Sotek, jumlah penduduk sekian. Nah, rekomendasi kebijakan apa? Peningkatan akses pendidikan dewasa. Saya sebagai pimpinan di daerah itu saya coba tinggal baca ini. Tinggal baca itu aja. Posyandu yang kurang tadi tinggal posyandu produktif didorong. Subsidi listrik bagi rumah tangga tidak berlistrik. Kampanye menu makanan lengkap. Jumlah sasaran 13. Nah, yang bisa didorong. Gerakan literasi kesehatan keluarga. Optimalisasi jaminan kesehatan nasional. Perluasan program makan sehat sekolah. Pelatihan keterampilan kerja muda. Tinggal saya ketik, ini sasarannya. Coba sasarannya. Klik. Nah, ini orang-orang sasarannya nih. Nggak ngerti lagi gue nih. Ini udah keren banget nih. ODGJ ada nggak? Data ODGJ. ODGJ. Disabilitas. Oh, stabilitas ada. Stabilitas. Oke, coba. Kembali ke data dasar. Tunggu. Tadi summarize tadi. Sorry. Saya masih ini summarize tadi. Oke, tutup ya. Oke, terus. Jadi ini adalah halaman yang bisa membantu si kepala desa merumuskan program pembangunan yang berbasis data. Nah. Oke. Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Disabilitas. Mau disabilitas apa? Ada fisik, sensorik, mental, atau intelektual? Kita melihat mental lah. Fisik. Bisa fisik, coba. Nah ini. Coba kita lihat. Siapa namanya? Nah ini. Ahmad Alpiansa, ini rumahnya. Disabilitas. Jadi program-program disabilitas juga bisa kemudian tepat sasaran. Biasanya mereka ini tidak terdata, karena kenapa? Jadi, disabilitas ini terdata, karena kan Bu Dokter pasti tahu kan di mana kalau di BUMN dia 2% apa 1% tuh yang harus menyerap tenaga kerja disabilitas. Kalau di perusahaan swasta 1% kalau tidak salah. Sesuai dengan undang-undang. Artinya nggak perlu jauh-jauh, tinggal lihat ini kan? Tinggal lihat itu. Iya. Misalnya Telkomsel tadi kan banyak penggunanya. Betul. Tinggal saya ekspor misalnya. Coba diekspor aja nih. Oke, dibuka datanya. Nanti dikasih ke Terike sebagai ini. Ini orangnya sudah kelihatan ini. Oke. Informasi-informasi ini harusnya dimiliki oleh desa. Sekarang persoalannya kemudian Pak Didi, desa hari ini
Setelah didata, dia nggak punya data. Setelah didata, Tunggu. Desa, ya, setelah didata, dia tidak memiliki tidak data. mendata, karena yang mendata Top down, dari atas ke bawah. bukan orang desa. Nah, dan tadi dijelaskan Bu Dr. Rike bahwa itu pun sampling. Ya, biasanya blok sensus namanya. Ya. Blok sensus namanya. Nggak door to door, nggak ada sensus Ya, tidak semua orang yang kemudian didata. Bagaimana kalau sensus yang sampling begitu tahu jamban dan segala macam? Nggak ada pasti. Ya nggak bisa, berarti kan data estimasi perkiraan. Oke. Padahal ini ya orang per orang per kepala. Per kepala. Makanya filosofinya adalah jika dia tidak terdata, maka dipastikan dia tidak akan masuk dalam kebijakan. Jika dia tidak terdata, maka dia tidak akan masuk dalam kebijakan. Nah, seharusnya untuk itu harus didata keseluruhannya agar semua orang dan jiwa yang masuk punya dalam kebijakan. KTP, nggak punya KTP, data semua. Data, kan ada juga ya penduduk kita yang tidak punya KTP. Ada sini? Ada di sini. Nah. Coba dikembalikan. Ini pemilik KTP mana? Coba. Terus akta lahir ya? Akta lahir. Nah itu tuh. Ini KTP ini ada. Serius? Ada yang nggak punya akta lahir nih? Ada, masih ada. Itu kan program-program itu harus dilakukan itu. Itu tuh perempuan yang tidak memiliki akta lahir 7,2. Bagaimana dia mau sekolah? Ya, coba kita klik dulu. Kita lihat dulu. Kita dalami siapa aja mereka ini. Ini 43 tahun sudah nggak sekolah dia. Ya, tapi kan kalau 43 tahun seharusnya masih dapat. Iya, berarti dia tidak ngurus ini 25 tahun. 20 tahun. Nah, ini perlu. Intinya sebenarnya yang kami ingin sampaikan bahwa jangan berharap kemudian pendataan bisa selesai jika dilakukan oleh sendiri. Tunggu. Ini konsumsi nih. Ini apa nih bawang putih? Oh, konsumsi. Konsumsi setiap. Nah, jadi setiap rumah ke data dia ada pakai daun singkong. Iya. Ini per rumah. Per rumah ada. Artinya sebuah rumah bukan hanya konsumsi beras, tapi bagaimana ketika dia masak dia membutuhkan bawang dan segala macam itu terdeteksi. Terdeteksi. Kebutuhan pangan coba. Nah ini beras liter per bulan ini kebutuhannya, biskuit, jagung, kentang, kemudian singkong, kemudian bayam, terong. Udah, ini udah cukup sih. Ini saya rasa penonton ini sudah cukup ya melihat aplikasi data desa presisi ini ya. Artinya Prof, saya melihat ini sih sampai jeroan gitu kan. Iya kan? Iya. Artinya jeroannya itu bukan hanya jeroan satu rumah. Jadi jeroan per orang, termasuk wilayah itu jeroannya bahasa kasarnya ketahuan nanam apa di sebuah rumah. Iya. Belum jalannya rusak atau tidak dan segalanya. Artinya kan nggak ngerti dah. Plus cadangan karbon tiap desa. Apa itu lagi? Udah ada yang bisa dianalisis ke situ arahnya. Bisa dianalisis nanti ke cadangan karbon misalnya potensi karbon. Saya kan waktu itu ke tempat teman saya di Bekasi ya. Itu ternyata mereka menggunakan gas itu sudah pakai pipa. Itu gas jaringan pipa rumah tangga. Itu berarti nanti akan terdeteksi juga itu. Terdeteksi. Bisa itu. Nah, ini Bu Dokter sama Pak Prof, ada dari teman-teman yang saya bilangkan tadi. Mau nanya-nanya gitu. Boleh, silakan. Ini ada salah satu yang mau nanya nih. Gimana nih? Ya, terima kasih Pak Teddy, Mbak Diah, Rike Pitaloka ya, sama Pak Prof Sofyan. Ya. Kebetulan saya tinggal di Bekasi, dapilnya Bu Kabupaten, ya Bang Ade, bupatinya. Begini ya, seandainya data ini sudah digunakan oleh semua lapisan masyarakat, mungkin tidak akan ada data-data yang seperti saya temukan di wilayah-wilayah saya. Ada orang yang memang benar-benar susah tapi tidak mendapatkan bantuan. Tapi ada orang yang kalau kategori kita udah kaya lah, tapi dia dapat bantuan karena dekat dengan RT-nya, dekat dengan lurahnya gitu. Kayak saya sendiri nggak tahu kenapa tiba-tiba kok terdaftar gitu di dalam
Data penerima bantuan. Data penerima bantuan. Data sen. Nggak pernah ngedaftar, nggak pernah apa-apa, mungkin karena ditokohkan mungkin di Wales itu segan mereka. Ya, itu nggak tahu ya. Itu seperti itu. Nah ini saya kadang-kadang mikirnya gimana nih cara mendatanya, kok bisa seperti ini. Bahkan ada yang rumahnya aja nggak punya gitu. Nggak dapat gitu. Nah ini makanya saya rasa ini, saya tadi mengikuti, bagus sekali kalau memang data ini bisa digunakan oleh pemerintah. Ya. Itu. Terima kasih, itu aja. Itu aja. Ya, makasih. Makasih Pak Nasin ya. Meskipun kemarin gak milih aku. Jadi sebetulnya boleh jawab ya? Ya. Nah, ini masuklah ke disertasi saya. Jadi disertasi saya adalah tentang thinking model atau model untuk kebijakan pembangunannya. Oke. Begitu. Yang harus berdasar hukum, karena kalau tidak ada dasar hukum lalu kemudian dikatakan meskipun datanya presisi, ini bukan data legal. Ya itu. Padahal sisi legalitas itu justru harus berbasis pada fakta kan. Nah, tapi pada faktanya ternyata contoh tadi kesimpulannya banyak program untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Tapi yang mampu yang dapat, yang miskin dan tidak mampu malah nggak dapat. Singkatnya begitu. Dan kemudian ini harus betul sekali harus jadi kebijakan negara begitu. Disinilah sebetulnya negara harus hadir. Negara hadir itu dimulai dengan mengetahui siapa rakyat yang memang menjadi skala prioritas misalnya. Dan apa yang harus dilakukan. Tadi intervensi kebijakan dengan analisis melalui AI itu sudah keluar, tinggal nanti diverifikasi. Tapi kebijakannya harus apa, bagaimana, di titik mana, tadi sudah kita bisa petakan. Nah, oleh karena itu, kebetulan di Bekasi ini sudah ada 2 kecamatan ya, yaitu kecamatan apa? Muara Gembong dan apa satu lagi? Bojongmangu. Ya, Bojongmangu. Jadi 2 kecamatan dengan pendataan yang masih satu ada yang kemudian itu memang tadi anggaran dari rakyat yang dititipkan lewat saya sebagai wakil rakyat begitu, dan juga kemudian sekarang alhamdulillah ini sudah masuk di dalam suatu program legislasi daerah. Jangan lupa ini otonomi daerah. Boleh itu? Boleh. Boleh, nanti tinggal bagaimana itu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat data ini, tapi itu yang melakukan harus sudah negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerahnya begitu. Dan insya Allah mungkin tahun depan kita akan mulai pendataan untuk 1 kabupaten di Bekasi ini. Oh, gitu. sudah terjadwal? Ya, sudah menjadi bagian dari visi misi calon kepala daerah kemarin. Dan itu ditagih oleh masyarakat, termasuk tadi abang kita, untuk kemudian itu harus keluar perdanya dan mulai ada pembahasan anggaran. Dari mulai untuk APBD murni 2026 itu sudah mulai ada pembahasan anggaran untuk bisa melakukan pendataan ini di tahun 2026. Pembahasan APBD sama dengan APBN 2026 adalah sekarang musim pembahasan. Lalu kemudian dasar hukum juga kita sedang perjuangkan. Tapi tentu saja kami berharap ini itu di episode sebelumnya saya katakan. Saya sangat berharap kita memberikan support kepada Presiden Prabowo untuk menjadi Bapak Data Indonesia. Bapak Data presisinya Indonesia begitu. Sehingga ini bukan hanya berjalan di 1-2 kabupaten, tapi karena tadi konsep yang di episode lama di episode sebelum saya katakan, ingat loh, kita bukan negara federal. Kita adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang sudah masuk pada era otonomi daerah desentralisasi. Namun demikian, konsep dan metodologi itu haruslah suatu metodologi yang secara nasional menjadi konsensus dan keputusan politik bersama. Dan itu kemudian bisa levelnya undang-undang, tapi saya kira karena ini bukan hanya ada data saja, tapi data ini seperti juga di China tadi sudah disampaikan menjadi keputusan politik. Tadi kan dirapatkan tuh presiden langsung tanda tangan begitu ya.
kita sudah punya undang-undang tentang sistem pembangunan nasional, undang-undang SPPN. Tapi kita undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Tapi kita ketika masuk ke era otonomi daerah, kita belum punya payung hukum tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. Nah, oleh karena itu menurut kami dengan nanti harus ada acuannya apa dong? Yang pertama pasti konstitusi. Habis itu baru beberapa undang-undang sistem perencanaan pembangunan, undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang, kemudian juga ada yang menjadi penting undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang pemerintahan desa. Lalu kemudian yang kami sedang dorong, saya ulangi lagi, adalah adanya suatu peraturan presiden tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi begitu. Oke, jadi ini sudah beberapa daerah seperti Gubernur Jawa Barat itu juga sudah punya komitmen. Kita sedang menyusun bersama. Tetapi kami sangat berharap, alangkah baiknya ya, kami sangat berharap ini adalah keputusan pemerintahan nasional dan kita menganut sistem presidensial. Presiden bukan hanya sebagai kepala negara, tapi sebagai kepala pemerintahan, bahkan tidak perlu pusing, sebagai kepala pemerintahan yang membutuhkan negara ini berjalan betul-betul sesuai dengan kondisi kebutuhan real, potensi real, dan akurat, aktual, dan relevan kebijakannya. Sebagai kepala pemerintahan berdasarkan konstitusi, presiden memiliki hak prerogatif untuk membuat suatu aturan hukum dalam rangka menjalankan konstitusi. Gitu, nggak usah pusing. Ya. Makanya soal komitmen aja ini. Enggak, kan kalau dari statement dari Bu Doktor dari tadi, saya melihat bahwa di pemerintahan daerah sendiri pun sudah menginginkan, ya. Ini ya beberapa kepala daerah udah. Ya, sudah menginginkan ini karena bagaimanapun dengan data yang jelas, data dasar, mereka mau membuat kebijakan itu memang terarah, terukur, ya. Iya, betul. Nah, coba kan diharapkan baik oleh Bu Doktor sama Pak Prof. Ya, sama asosiasi pemerintah kabupaten ya. Oh, mereka sudah ini juga? Mereka APKASI itu sangat desire, sangat ingin ada sistem ini untuk kebijakan pembangunan daerahnya begitu. Sini mereka sedang terus mensosialisasikan juga asosiasi kepala desa ya. Abdesi. Asosiasi kepala pemerintahan desa, kabupaten, pemerintahan desa, Abdesi. Abdesi, asosiasi pemerintahan desa, asosiasi pemerintahan kabupaten, begitu. Ya, artinya yang terjadi sekarang itu masih di level daerah yang menginginkan. Yang diinginkan adalah bagaimana ini bisa jadi nasional. Nah, tapi menurut saya juga kalau kita lihat dari mulai pidato pelantikan Presiden Prabowo itu ada hal yang penting adalah bahwa dikatakan kita tidak boleh lagi hanya percaya pada data-data statistik yang belum tentu sesuai dengan fakta. Ingat nggak Presiden bicara seperti itu? Artinya Presiden sendiri menyadari pentingnya data dasar gitu, karena saat ini tidak mungkin lagi suatu negara bisa mempunyai perencanaan, bisa bertahan di dalam kondisi geopolitik, geoekonomi, bahkan untuk kebutuhan nasionalnya tidak menggunakan data. Yang bukan datanya dan di era digital, saya kira itu terbantu sekali. Tidak dulu aja ini tadi. Iya, tahun 50 berapa itu bisa 50 gitu. dari mulai 57 gitu. Udah sampai menggunakan data detail sehingga perencanaannya si detail ini menurut saya adalah suatu keharusan. Dan tentu saja kalau kita lihat bahkan di dalam beberapa statementnya Presiden mengatakan saya itu selalu menginginkan, Presiden selalu menginginkan adanya argumen based policy. Argumentasi yang berbasis kebijakan yang berbasis argumentasi. Tapi argumentasi itu harus berdasar kondisi fakta lapangan gitu. Ya, jadi terakhir ya saya mau tanya. Kalau ini sudahlah ya, saya yakin penonton ya bantu sebarluaskan, silakan mau dan dipotong. jangan ada yang merasa bahwa ini nggak setuju BPS, bukan. Ini
tolong teman-teman di BPS juga, kita bukan, silahkan badan data atau badan statistik itu Pergunakan ada, ini, bisa tapi metodologinya mari kita perbaiki. Dan ini saya katakan untuk teman-teman BPS, kalau tidak berpikir tentang seluruh entitas negara ini, seluruh rakyat, saya yakin kok satu dari sekian banyak saudara kita ada yang miskin dan tidak mampu. Setidaknya kita memperjuangkan mereka. Dan sekali lagi, hak fakir miskin itu, kalau tidak mau secara makro kayak ini dijabarkan semua ini pentingnya, setidaknya ketika kita memperjuangkan ini, kita sedang memperjuangkan fakir miskin yang amanat konstitusi dan amanat ajaran agama kita. Ini saking supaya jangan ngerasa dia, karena beberapa pihak mengatakan itu bukan, saya kan Komisi 6. Komisi 6 itu membidangi perdagangan, BUMN, koperasi begitu. Dan mitra BPS dan juga Bappenas itu tidak di Komisi 6. Tetapi semua komisi di DPR, mitranya kementerian lembaga itu menggunakan data BPS dan perencanaan keuangannya itu, alokasi APBN-nya itu arsiteknya adalah Menteri Keuangan. Termasuk Bappenas, Kementerian Keuangan dan BPS dengan demikian menjadi entitas yang penting. Dan tidak mungkin kami yang di Komisi 6 dan komisi lain yang tidak ada BPS dan tidak ada BPS terutama, lalu kita abai terhadap data ini. Setidaknya kami memiliki pertanggungjawaban pada rakyat yang memilih kami, begitu. Jadi mohon jangan lagi karena sampai dikotomi bahwa ini cuma di sini doang. Ini hanya urusan enggak bisa begitu. Mohon maaf ya, karena data yang Anda hasilkan sebagai institusi, ingatlah bukan personal, politik bukan personal ya. Data yang Anda hasilkan ini menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, seluruh kementerian dan lembaga, dan juga pemerintah daerah, begitu. Mari kita perbaiki dasar hukumnya, begitu. Dan kita di dalam dasar hukum yang baru itu metodologinya, mari kita lakukan otokritik, gitu. Rasanya juga dengan semangat presiden yang luar biasa, progresif menurut kami, lalu kemudian ketika bicara menjadi polemik soal data angka kemiskinan, lalu kemudian masih saja bansos tidak tepat sasaran, masih saja ada rakyat yang mati karena cacingan, begitu. Sementara gagasan beliau luar biasa besar, lalu kemudian ketika negara lain sedang membicarakan bahwa ini kemajuan teknologi, bikin ini, bikin itu, kita please deh, data dasarnya itu adalah data dasar yang harus presisi, gitu. Jadi dengan segala hormat saya dan jujur, saya kalau akhirnya saya harus secara pribadi, saya tidak akan mundur. Bukan tidak ada tekanan loh. Tekanan, intimidasi kepada saya biar publik juga tahu. Karena saya, dan ini adalah setidaknya kalau tidak dianggap, Anda bukan komisinya. Tapi saya harus mempertanggungjawabkan disertasi saya. Ini baru Rike Diah Pitaloka yang saya kenal. Gitu. Disertasi saya dengan 5 universitas yang menguji. Ya, jadi saya tidak main-main. Dan kalaupun ada yang kemudian mengintimidasi saya karena saya membongkar hal ini, saya tidak akan mundur. Dan saya yakin rakyat insya Allah akan, seenggaknya yang di sini dukung nggak ini jalan? Dukung lah, apalagi. Pertanyaannya kenapa nggak mau merubah metodologi? Ada sesuatukah begitu? Ya nggak bisa, ini bukan sekedar mereka yang bekerja di dalam institusi BPS, enggak. Tentu saja Badan Pusat Statistik harus kuat. Kuat untuk negara ini jadi kuat. Bukan hanya untuk memperkuat orang per orang di dalam BPS atau alokasi anggaran yang besar untuk BPS begitu. Kan bukan itu tujuan adanya badan yang mengurusi data negara. Yang jelas yang nggak suka yang biasa main-main aja. Ya nanti aja kita pembuktian terbalik aja. Ya. Dengan 6 triliun itu hadirkah data dan kemudian ada data pertanian. Hadirkah data pertanian yang akurat? Kalau ini mah udah bukan akurat lagi, sangat akurat. Ya. Hadirkah data sen dengan desil 1, desil 2, desil 3-nya? Itu kemudian tidak terjadi lagi orang fakir miskin yang tidak mendapatkan tadi, tidak dapat bantuan apapun gitu ya. Itu banyak sekali terjadi. Ya. Jadi Prof. Jadi saya sama Prof. Sofyan ini masing-masing kurang lebih 10 tahun bertarung ya, di wilayah masing-masing.
dan kita udah sedikit desperate sebelum ketemu. Tapi ini bagi kami bukan hanya suatu perjalanan akademik, bukan bagi saya sebagai seorang politisi, bukan hanya perjalanan politik begitu, tapi ini adalah perjalanan spiritual. Ya, kalau teman-teman yang penentu kebijakan mengaku berketuhanan yang Maha Esa dan sumpah jabatan di setiap level itu pakai kitab suci, ya, mari kita buktikan keimanan kita sebagai pejabat bukan sekedar kita kemudian melakukan ritual agama itu pasti itu karena itu kewajiban kita, nggak usah diomongin. Tapi apakah jabatan itu kemudian membuka jalan untuk mustadafin, ya, mereka yang selama ini tertinggal begitu. Mereka yang selama ini kalau dikatakan, ada yang mengatakan sumber masalah dari negara ini adalah kemiskinan. Buat saya dan Pak Sofyan dan teman-teman yang memperjuangkan ini, karena ini sesuatu yang dibiarkan, kok metodologinya tidak sesuai dengan perkembangan. Bisa dikatakan debatable ilmiah di disertasi yang sudah jadi buku, lalu mengatakan enggak, ini bukan soal ngotot-ngototan, pokoknya gue begini, enggak bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, ini bukan soal persoalan kita mempertahankan jabatan dan institusi tempat kita bekerja. Ini ada amanah di dalam jabatan itu. Jabatan itu bukan keberhasilan. Di dalam jabatan itu ada tanggung jawab. Sebaik-baiknya jabatan adalah jabatan yang memiliki kemanfaatan untuk mengakhiri pemiskinan dan pembodohan. Pemiskinan saya bisa mengatakan karena kalau ini terus-terusan terjadi, artinya ada pembiaran untuk supaya fakir miskin ini makin bertambah dan alokasi anggaran tidak tepat sasaran. Maaf kalau saya harus mengatakan ketika Anda mempertahankan metodologi seperti sekarang, Anda sedang mempertahankan pemiskinan, Anda menjadi bagian dari penjoliman begitu. Gitu. Saya tambahkan sedikit Pak Teddy. Saya minta Prof tambahin sedikit, nanti saya akan tanya ke Prof. Lagi. Jadi sebenarnya DDP ini hadir bukan sebagai antitesa dari sistem pendataan nasional, enggak. Sebagai penyempurna. Antitesa juga nggak apa-apa. Iya, ini antitesa sebagai penyempurna. Karena kenapa? Karena dia melakukan sensus, ya, spasial juga ada. Ya. Ada juga yang kami biasa lakukan karena saya sebagai seorang sosiolog, ya, pembangunan desa, saya selalu kemudian melakukan PRA, Participatory Rural Appraisal. Nah, ini sebenarnya disatukan ini. Kolaborasi aja. Ya, jadi pengetahuan itu kan nggak bisa kemudian berdiri sendiri-sendiri lagi sekarang. Tapi sebenarnya kalau ini di copy paste langsung ke BPS selesai. Bisa, sangat mungkin. Juga Dan tidak akan mengurangi gaji dan tunjangan BPS. Dan jangan kemudian dilakukan secara top down. Harus button up. Nah, kalau dari rekomendasi saya adalah hybrid system. Top down dan bottom up. Ini polisinya, kebijakan tadi Pak Presiden itu kan top down. Itu. Tetapi metodologi dan kemudian pengerjaannya itu adalah dari bawah. Bahwa norma hukumnya ini berbasis pada sosiologis. Bukan pokoknya gue mau gini, gue dapat anggaran segini, nggak kayak gitu. Halo. Toh itu juga duitnya rakyat yang didata. Makanya tadi Pak Sofyan bilang, kalau dikurangin aja tuh data dari 10 jadi 1. Berarti satu orang, satu nyawa itu sudah kau hilangkan. Betul. Dalam kebijakan. Tadi kan Presiden Xi Jinping kan dia bilang kan, jangan sampai satu orang tertinggal. Dan itu memang konsep kita sebenarnya. Ya itu konsep ini loh. Semesta Xi Jinping mulai dari 2000 berapa tadi? 2019. Prof. Ya, siap. Ini kan pekerjaan yang nggak main-main ya. Artinya Prof juga sebelum ketemu Tante Rike ini benar-benar memperjuangkan ini kan. Iya. Mimpinya apa sih Prof? Ngapain capek-capek Prof? Sayang ya, negara kita tuh kaya. Negara kita tuh besar. Kalau tidak dibangun berbasis data, lempeng nantinya. Lempeng apa nih? Lempeng kebijakannya, lempeng aktivitasnya, lempeng kemudian menyelesaikan kalau permasalahan. Kalau lempeng bagus dong, lurus. Sirotol mustaqim. Prof, Bu Dokter, makasih ya. Terima kasih, mohon supportnya, mohon doanya.
Ada pertanyaan? Masih ada, oke. Ada lagi pertanyaan. Terakhir. Ini udah nyala belum ya? Penasaran, oke. Ini buat Bu Rika sih sebenarnya, karena hampir banyak kita sudah dengar bahwa di Indonesia ini ternyata banyak orang pintar. Salah satunya Prof ini. Saya terkagum-kagum tadi presentasi itu karena sedemikian detail dan presisi. Bahkan kita bisa tahu di satu rumah itu Kondisi siapa yang ya. misalnya ya sesimpel siapa yang buang jamban di kali dan lain-lain, itu kan data yang luar biasa gitu. Cuma kan balik lagi selalu kita semua berharap data ini dipakai oleh negara ya kan. Seperti Cina yang sudah melakukan itu, ternyata basicnya malah dari kita. Yang jadi persoalan sekarang kan adalah kemauan politik. Kalau tadi kita ngomong LPS itu BPS saya kira BPS itu bisa dipelintir lah sama Pak Presiden gitu kan, kalau punya kemauan politik. Nah, jadi sebenarnya PR selanjutnya adalah bagaimana membuat sistem ini menjadi sistem yang diadopsi oleh negara, bukan itu, lagi ya. per kabupaten, itu perjuangan, per desa ya. gitu. Nah, kebetulan di sini ada Bu Rike, kira-kira apa Bu yang supaya data ini, karena sayang sekali kalau nggak dipakai ya, karena seperti yang tadi dijelaskan tuh luar biasa sih, sampai bahkan mungkin nanti orang pakai celana apa setiap hari juga. Dan data ini menyelamatkan banyak hal Bu. Tadi Ibu udah jelasin apa, kan negara ini kebanyakan rusak karena korupsi yang pertama, yang kedua itu saya pikir kebocoran anggaran. Ya pemiskinan ya. Dana bansos yang harusnya ke orang miskin, tapi orang-orang kaya yang tadi penanya sebelumnya itu. Bahkan ada pegawai BUMN Ya, dan yang DPR yang mendapatkan kemarin bansos, masuk itu di rame, dalam kan? bansos yang rame banget itu. Ya, itu kan karena datanya ngabur gitu kan. Ya terus maksud saya dengan fakta seperti itu, mau tetap ngotot menggunakan metodologi, silahkan rakyat yang menilai. Nah seperti kalau mengatakan kami minta transparansi itu dimulai dari data yang akurat, yang pendataannya melibatkan rakyat, gitu. Betul. Jadi apa selanjutnya ini, Bu Rike? Kita melihat data ini sangat. Ya semoga temuan dari Pak Sofyan untuk metodologi penelitian, metodologi pendataan dengan sistem digitalisasi dan aplikasinya ini, dan kemudian kami berkolaborasi. Temuan saya adalah sistem kebijakan pembangunannya begitu. Mudah-mudahan temuan kami ini setidaknya, kalau tidak boleh karena saya Komisi 6 berbicara soal ini, setidaknya ini adalah temuan akademik kami yang bisa dipertanggungjawabkan begitu, legal standing akademiknya bisa kami pertanggungjawabkan, dan kami serahkan ini kepada negara. Silahkan kembali lagi pada pola pembangunan semesta berencana, roadmap pertama pembangunan Indonesia yang disusun oleh, tadi dikatakan orang kita tuh banyak yang pinter. Iya, roadmap pertama di tahun akhir tahun 50-an ini, ya ini disusun oleh, dibantu oleh 600 pakar dari dalam negeri, dari kampus-kampus nasional kita yang ada saat itu begitu. Dan mimpi saya adalah yang menjadi think tank negara adalah perguruan tinggi kita, gitu. Dan bisa, saya mengatakan harus bisa. Apakah sulit? Ya tidak ada yang mudah di dalam perjuangan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi sekali lagi saya kembali akan menutup dengan ini jalan spiritual kita sebetulnya, bukan hanya jalan politik, bukan hanya jalan akademik begitu. Saya selalu diingatkan oleh Pak Sofyan bahwa di dalam surat Al-Balad 12 Allah mengatakan ada dua jalan yang Allah pilihkan untuk kita, yaitu jalan yang mudah, yang kedua adalah jalan yang mendaki dan sukar. Lalu sebenarnya kalau kita menggunakan spiritualitas kita di dalam memperjuangkan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, saya yakin jalan yang dipilihkan oleh Allah itu adalah jalan yang mendaki dan sukar. Di Al-Balad 12 ditanyakan, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ada dua hal, yaitu menghentikan perbudakan dan menghentikan pemiskinan. Jadi jalan itulah yang saya dan Pak Sofyan pilih, dan mudah-mudahan menjadi pilihan kita semua
dan para penentu kebijakan begitu, sehingga memang kita tidak boleh mundur. Saya tidak akan mundur memperjuangkan ini. Saya punya sahabat Pak Sofyan, saya punya sahabat-sahabat kepala desa, kepala daerah, dan juga DPRD tingkat 2, DPRD provinsi, dan juga tentu DPR RI yang sekarang sedang berjuang memperbaiki undang-undang statistik itu. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau di dalam perjuangan ini ada bahasa yang tidak berkenan. Tetapi sebagai pembuat kebijakan, kita harus merasa tidak enak dan tidak berkenan ketika kebijakan kita melanggengkan kemiskinan rakyat itu. Cukup ya, saya pikir ya. Ini sesuatu yang saya pikir penonton juga kalau menonton ini, saya berharap untuk bantu sebarluaskan. Nggak perlu harus menyebarluaskan. Ini saya ngomong apa adanya aja ya. Dipotong pun silahkan ya. Karena yang kita sampaikan tapi ini adalah bagian, jangan sampai di ini. Ya. Silakan ini kalau mau diambil, mau di-re-upload ulang, karena ini bukan urusan soal sebuah podcast, enggak lagi. Ini bagian dari suara perjuangan gitu kan. Dan saya pikir cukup. Terima kasih Terima Pak kasih. Prof. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.